Hello guys, welcome to back channel Farhan Almandili. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat. Ya kan? Jadi cerita kita hari ini, apa sih manfaat teknologi informasi dalam kehidupan? Seperti yang kita tahu ya kan, seiring perkembangan zaman, teknologi juga semakin berkembang. Yang dulu hanya teknologi ini digunakan sebagai media berkomunikasi, tapi sekarang teknologi ini sudah berkembang. Bisa menjadi perusahaan, bisa sebagai bidang ekonomi, bisa sebagai bidang pendidikan, bahkan yang lain-lainnya banyak lagi. Oke, tanpa banyak berbahasa-basi, mari kita bahas lebih dalam topik kita ini. 1. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang komunikasi. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang komunikasi ditandai dengan maraknya penggunaan alat komunikasi yang semakin canggih. Contohnya handphone yang dilengkapi dengan fasilitas 3G. Bahkan sekarang itu ada 4G, bahkan yang terbaru itu guys, yaitu 5G. Di mana penelpon dapat melihat lawan bicaranya dengan langsung. Begitu juga pada komunikasi dengan VoIP, di mana kita dapat berbicara langsung dengan kawan kita lewat media internet. Nah, ini ada suatu gambar di mana seperti Firefox, Yahoo, telepon itu suatu kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Lanjut, kedua, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan. Peranan teknologi informasi dan komunikasi banyak digunakan pada usahawan. Kebutuhan efisiensi, waktu, dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Misalnya, penerapan pemakaian komputer yang dirasa lebih efisien dibandingkan penggunaan mesin tik. Pengiriman dokumen lewat email lebih efisien dibandingkan pengiriman lewat pos, dan sebagainya. Ketiga, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di dunia bisnis juga ditandai dengan maraknya toko online yang terdapat di internet. Seperti Indonesia ini, rata-rata 99% rakyat Indonesia ini suka dengan berbelanja online. Seperti tidak boleh kita kasih tahu karena kita tidak dipromosi ya guys ya. Lanjut. 4. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi berperan dalam transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking, mobile banking ya. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Contoh dalam bidang perbankan, apa sih contohnya dalam bidang perbankan? ATM, Automatic Teller Machine, atau sama dengan layanan perbankan yang dilakukan menggunakan mesin yang telah diprogram oleh bank. Internet banking, layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. Seperti yang kita lihat di gambar itu, kita lihat itu adalah sebuah layanan dari sebuah bank untuk memudahkan customernya. Apabila rumah customer ini jauh, kan kalau kita transfer bank kan, kalau dulu sebelum ada mobile banking ini kita harus ke bank kan. Kalau rumah kita jauh pasti kita capek. Tiap-tiap hari balik-balik, apalagi kita membisnis, pasti kita memerlukan bank untuk menyimpan segala barang-barang kita. Untuk menyimpan segala money kita. Betul tidak? Jadi dengan ada layanan dari bank ini memudahkan customer, tidak perlu bank, melainkan dari sebuah handphone saja sudah bisa. Kita lanjutkan. 5.
Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, sering dijumpai kombinasi teknologi audio atau data, video atau data, audio atau video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi yang cukup praktis dan ekonomis karena memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau e-learning dengan efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kita kan kegunaan dalam bidang masing-masing. Ini ada contoh teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu perpustakaan online. Di teknologi itu kalau kita pengen baca buku yang lebih banyak, apalagi kita orangnya tidak mau rugi, kita tidak mau bayar, kita nggak perlu ke toko buku, kita bisa ke perpustakaan kota. Kalau perpustakaan kota apalagi hujan itu kan pasti sangat merepotkan karena kita harus ke perpustakaannya melakukan biaya, keluar biaya. Tapi dengan seiring perkembangan zaman, teknologi mengembangkan yang namanya perpustakaan online. Jadi kita tidak perlu jalan ke sana, jalan ke sini. Kita tinggal buka HP, kita buka aplikasinya, atau kita cari link bukunya. Dah kita baca siap. Nah, itulah suatu perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari. Sebuah jaringan kerja di internet yang menyediakan informasi dan bahan pustaka dalam bentuk data elektronik. Kita lanjutkan. Buku sekolah elektronik. Kalau kita lihat zaman sekarang, buku sekolah itu atau sekolah-sekolah yang lebih maju itu dia tidak menggunakan buku lagi. Jadi kita dari HP kita tulis atau kita ketik. Pasti dari setiap murid pasti menggunakan handphone, pastinya ada. Jadi kita tidak capek menulis. Jadi kalau ada guru nyuruh kita catat dari sini segini, kita tidak perlu menulis, kita tinggal menyalinnya saja. Buku sekolah elektronik merupakan suatu media digital yang mempunyai kemiripan dengan dunia cetak umumnya. Itulah kita tidak capek lagi untuk menulisnya. Lanjut kita kelas online. Kelas online sama dengan sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan dalam jarak jauh. Jadi kalau kita zaman sekarang itu kan, kalau kita misalnya kita sekolah tapi kita mau juga healing, jadi kita gunakan aplikasi Zoom. Jadi kita sekolah tapi sambil healing. Itulah perkembangan teknologi sekarang. Oke, baik, itu sajalah cerita topik kita pada hari ini. See you.